Ya, silakan. Mas Sopo, Mas disebutkan namanya. Mas Bagus, Mas. Mas. Ya, Pak, ya, bagus dari kelas kelas E, Pak. E. Baik. Silakan Mas Bagus. Kalau untuk yang skulptur sama yang sitting group itu kalau mau ubah desainnya nggak apa-apa, Pak. Boleh, nggak ada masalah. Buruan. Boleh banget, Oh nggak iya. ada masalah. Tetapi ingat ya, ketentuannya masih sama seperti yang dulu ya. Untuk kelas saya ingin kalian menunjukkan referensinya seperti apa, lalu hasil perubahannya seperti apa. Atau kalau misalnya kalian mau referensinya itu berdasarkan desain yang lama, boleh saja desain yang lama seperti itu, lalu kalian ubah menjadi seperti apa. Bisa dipahami ya? Oke, Pak. Oke. Bisa, Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Silahkan selanjutnya siapa yang mau diskusi? Termasuk bisa saja kalian diskusikan hasil sketsa yang kemarin, yang analisis tapak dan juga konsep yang 2 pertemuan terakhir kemarin yang sketsa 5 dan 6. Boleh, silahkan. Itu marketnya buat micro library saja, Pak. Market hanya untuk micro library saja. Ini sudah masuk di bagian kedua, Mas. Itu kan di slide saya kan yang kedua itu ya. Iya, iya. Ya kan? Yang bagian pertama itu kan tidak ada keterangan tentang market apapun ya. Jadi hanya di bagian kedua. Jadi sebenarnya kalau kalian itu apa namanya yang sketsa 1 sampai dengan 4 kemarin itu sudah bagus, itu sebenarnya enak karena tinggal nambahi gambar yang kurang saja lalu sekarang bisa fokus ke micro library. Nah, kendalanya adalah kalau yang kemarin itu yang bagian pertama itu juga masih banyak yang kurang. Nah, perlu diperbaiki dulu baru di bagian ini juga dimasukkan. Nah, apapun yang terjadi, kalian memperbaiki atau tidak, saya akan minta kalian untuk mengumpulkan ulang semua gambar ini. Ya, jadi bukan berarti lalu, Pak, saya kan yang sculpture yang dulu sudah bagus ya, saya sudah puas, tidak ada catatan negatif dari Pak Wisnu, ya sudah, nggak usah dikumpulkan lagi, bukan. Ya, saya mau ini dikumpulkan semua. Jadi ini nanti akan bahasanya itu adalah portofolio. Portofolio itu adalah kumpulan dari karya-karya kalian kemarin ya atau dokumentasi. Oke. Saya sebenarnya bahkan membayangkan apakah ini mungkin dikirimkan saja via pos ya, fisiknya kertas gitu sehingga lebih mudah dilihat. Tetapi oke lah karena teman-teman kelas lain tidak akan melakukan teman-teman yang kelas lain akan dikumpulkan semuanya melalui file ya sudah kelas ini juga ikut dengan file saja. Tapi intinya adalah saya menyarankan untuk semua gambar ini akan harus dikumpulkan ulang menjadi satu dokumen. Ingat ya, jadi nanti akan ada 2 dokumen. Bagian 1 itu 1 dokumen, portofolio dan dokumentasi, 1 file. Ya, lalu yang kedua yang micro library ini juga 1 file. Jadi akan ada 2 file. Ya, begitu. Ya, nanti penjelasannya akan saya share ya. Detailnya seperti apa. Yang paling penting adalah sebenarnya kalian paham tentang apa yang akan harus diminta. Monggo yang lain. Monggo Mas Ahmad mau cerita? Baik Pak, saya mau bertanya. Monggo. Untuk yang micro library kan kemarin pengumpulannya pakai PPT 3 slide gitu ya Pak? Betul. Itu nanti sama yang analisis set itu digabung atau gimana Pak? Yang mana? Yang ujian, kan yang untuk ujian atau yang sketsa kemarin? Yang untuk ujian, Pak. Yang untuk ujian itu di sini dijelaskan bahwa target produknya itu saya hanya mengikuti ini saja ya. Sebenarnya target produknya itu belum sampai dengan level site analysis ya. Jadi yang menjadi penekanan adalah prinsip estetika dari desain itu. Apakah desainmu itu secara arsitektur itu mempunyai irama, mempunyai keseimbangan, mengikuti komposisi dan seterusnya. Belum bicara tentang analisis tapak secara spesifik. Tapi karena di situ disebutkan bahwa yang menjadi target poin A itu adalah konsep dan sketsa ide gagasan arsitektur, itu sebenarnya bicara tentang konsep itu lalu luas. Boleh konsepmu itu menyinggung masalah site, boleh menyinggung masalah bentuk, boleh menyinggung masalah siapa yang akan menjadi pengguna dari bangunanmu itu. Ya, jadi misalnya begini,
bayangkan misalnya perpustakaan ini nanti akan berada dekat dengan satu sekolah TK. Nah, karena konsumsinya lalu akan penggunanya, usernya itu akan sebagian besar anak-anak dari TK di sebelah micro library ini, atau bahkan menjadi satu dengan lokasi TK itu. Nah, sehingga karakternya yang akan kalian buat adalah karakter anak-anak. Lalu kalian membuat ilustrasi film kartun, lalu dan sebagainya, tempat taman bermain anak-anak di sekitar itu. Nah, itu kan menjadi berkaitan dengan, dalam tanda kutip, analisis tapak kan, berkaitan dengan analisis pengguna, seperti itu. Jadikan satu saja nggak apa-apa. Oke, baik Pak. Ya, jelas ya, semoga jelas. Jadi intinya adalah akan ada bagian satu yang namanya konsep. Konsep ini tidak ada batasnya. Kalian boleh mengambil inspirasi dari ilustrasi tapak seperti kemarin. Tetapi ingat bahwa yang namanya konsep ini harus dibuat dengan sangat jelas dan sangat detail. Sekaligus saya menyinggung ya, silahkan nanti dicek di review saya dari sketsa yang ke-6 kemarin yang analisis tapak. Baru saja saya upload ya, saya mohon maaf baru saja saya upload di Open Learning karena sejak kemarin itu saya sudah merekam itu, rupanya rekaman saya itu tidak masuk ya, saya ulang lagi sampai 3 kali itu tetap tidak masuk, rupanya saya harus install ulang aplikasinya baru bisa. Nah, sehingga lalu baru pagi ini tadi bisa terupload ya. Nah, silakan nanti dicek di course feed di kelas masing-masing itu sudah saya upload. Nah, saya melihat sebagian besar kalian membuat desain konsep itu dengan cara gambar yang kecil-kecil, lalu penjelasannya sangat simpel ya, jadi tidak sangat jelas ya, tidak cukup detail. Ya, ini yang saya sarankan untuk konsep itu perlu dijelaskan dengan sangat detail. Oke, ya, silakan yang lain, monggo. Ya, silakan Mas Mbak. Tidak ada pertanyaan? Permisi Pak, mau nanya. Monggo, Mbak Ana, kelas E ya. Jadi ini buat micro library-nya bisa pakai ide yang kemarin apa buat yang baru Pak? Ya, boleh pakai ide yang kemarin, tapi ingat dipastikan lagi apakah ide yang kemarin itu sudah memenuhi persyaratan itu atau tidak. Nah, contoh yang punya anak kemarin ada berapa meter persegi sudah? Ya, halo. Ya Pak? Ya, yang desainnya Mbak Ana kemarin sudah berapa meter persegi luasan micro library-nya? 52 kan nggak salah Pak? 52. Jadi artinya kan masih Ya. ada kesempatan tambah 20 meter persegi lagi, toh. Iya Pak. Terus ruang-ruangnya apakah sudah ada ruang baca, ruang koleksi, ruang petugas, dan toilet? Oh, berarti tinggal ditambahin gitu ya Pak? Iya, tapi bukan hanya sekedar ditambahi loh. Nah, sekarang Iya, lalu Pak. juga lihat apakah sudah mengikuti prinsip-prinsip desain arsitektur seperti irama, balance, komposisi, tekstur, menggunakan pertimbangan skala, dan sebagainya. Ada atau tidak? Oke, Pak. Nah, itu kan jadi Nggak ada. gambarmu yang kemarin itu silahkan berdasarkan feedback yang saya berikan itu, lalu disesuaikan, ditingkatkan lagi sesuai dengan kriteria-kriteria yang sekarang diminta. Gitu, oke? Oke Pak, paham. Makasih Pak. Sama-sama. Monggo yang lain, Mas Mbak, monggo. Saya Pak. Oke. Sopo iki Mas Sopo? Ora ketok. Anggara Pak. Oh, oke, kelas D, monggo Mas Anggara. Itu untuk ukuran bangunan kan semisal 70 meter persegi melebihi kelebihan 2 meter gitu nggak apa-apa Pak? Nah, itu tulisannya ada plus minusnya di depan kan? Plus minus itu. Berarti maksimal pas 70 Pak? Plus minus itu kan kurang lebih toh. Ya, kurang lebih 70. Kalau lebih 2 boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Iya ya Pak. Menurutmu Piro, boleh nggak? Saya jawab dulu, nggak apa-apa. Menurut saya boleh Pak. Wah, menurutmu boleh? Boleh. Kalau sekarang saya tanya, kalau misalnya lebihnya jadi 10 meter persegi, jadi 80 meter persegi, boleh nggak? Kira-kira kalau
Kalau jadi 80 meter persegi, 80 meter persegi, boleh nggak? Hah? Kalau jadi 80, dijawab wae wong salah ya ora apa-apa, bener ya oke. Enggak kayak Pak. Enggak, Kan ya. 70 Pak. Kalau 70 itu lebih 1 lebih 2 masih make sense. Kalau 68 boleh nggak Pak? 67 boleh nggak? Boleh. Plus minus. Tapi kalau lalu tadi punya saya baru 52 ya Pak. Nah itu plus minus itu kan ya net 50 sampai 70 itu kan ya masih selisihnya banyak sekali ya jangan. Ya, makanya saya bilang tadi ke Mbak Ana tambahkan. Nah, nek punya lebih itu 2 nggak usah dikurangi, biarkan saja. Tapi kalau lebihnya jadi 10 ya, jadi 80 meter persegi, nah itu boleh dikurangi. Ngaten, gitu? Iya Pak. Oke, yang Terima lain kasih, monggo. Pak. Ya. Apa meneh? Ya saya harap pertanyaannya bisa kita diskusikan apapun di sini ya. Saya tidak mau nanti setelah ini di malam-malam hari itu saya terima japri ya dari kawan-kawan kelas D atau kelas E ke saya, Pak mau nanya ini gitu ya. Kalau urgent boleh nanya ya, atau pun juga saya sarankan di grup bukan di japri, supaya apa? Pada saat saya menjelaskan itu teman-teman yang lain juga akan ikut mendapatkan informasinya. Kecuali kalau itu urusannya dengan pribadi yang private gitu ya, jangan ya, lewat japri saja nggak apa-apa. Ya ini ada Mas Andre Laviola ya, selamat datang, selamat bergabung ya. Mohon bisa namanya disesuaikan seperti format teman-temannya yang lain, ada kelasnya, ada NIM-nya. Ya, di rename dulu Mas. Caranya diklik di gambarmu kamera itu ada 3 titik itu ya, nanti ada keterangan rename. Monggo yang lain Mas Mbak, silahkan. Permisi Pak. Monggo. Ya udah duluan. Siapa sih? Cewek duluan Pak, ladies first. Ladies first. Siapa? Mbak Mening. Saya Pak mau tanya. Mbak Aurin, Mbak Naurin, Mbak Mening. Oh, bebas. Naurin. Saya mau tanya. Oke, Naurin silakan. Kelas D. Pak, saya mau tanya, itu yang bagian 1 tadi Yap. kan kita ngumpulin dari sebelum-sebelumnya juga. Iya. Misal nanti kita mau ngulang dari awal, itu yang nanti dikumpulin itu dari yang awal semuanya atau cuma yang atau yang paling baru? Yang revisi saja, Mbak. Ya revisi saja. Yang dulu nggak usah. Yang dulu itu sudah saya catat ya, tetapi tidak saya nilai karena rupanya ada penilaian seperti ini. Ya, jadi itu akan menjadi catatan keaktifan kalian nanti ya. Saya punya recordnya siapa saja yang mengumpulkan dulu itu ya. Ya, termasuk yang merasa dulu belum sempat mengumpulkan silakan dikumpulkan sekarang walaupun catatan keaktifannya tetap menjadi berkurang karena yang dulu tidak ngumpulin. Tapi penilaian yang kaitannya dengan kualitas, terkaitan dengan target itu baru akan saya nilai berdasarkan dari sketsa yang dikumpulkan nanti. Begitu. Semoga jelas ya. Oke, monggo yang lain. Nah, jadi Mbak Mening silahkan. Saya mau bertanya untuk yang side plan sama situasi itu perbedaannya apa ya, Pak? Ada yang bisa membantu menjawab? Nah, sekarang sebelum saya menjawab, silahkan ada yang bisa membantu menjawab. Teman-teman. Ya. Di situ ada keterangan apa, Mbak? Coba dibaca itu. Side plan. Mbak Wening boleh dibaca itu tulisan di presentasi saya, itu kan ada keterangannya. Side plan memperlihatkan bentuk tampak atas yang menarik dan pengaturan ruang dalam bangunan. Oke. Nah, sekarang kalau yang di bawah, yang situasi tampak atas bangunan yang memperlihatkan bentuk atap yang menarik. Ya, oke. Perbedaan yang paling mendasar apa di situ kata-katanya antara side plan dalam pengaturan ruang, Pak. Pengaturan ruang yang di bagian side plan. Kalau yang di bagian situasi lebih fokus ke bentuk atapnya. Ke bentuk atap, betul sekali ya. Jadi itu
Side plan itu sebenarnya mirip dengan gambar denah, tetapi ditambahkan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi denah plus lingkungan sekitarnya itu akan menjadi side plan. Sementara kalau situasi itu adalah lingkungan sekitarnya yang menunjukkan posisi bangunan itu bentuk atapnya seperti apa. Jadi dalam tanda kutip adalah sama dengan tampak atas dari lingkungan bangunan itu. Jelas? Berarti fokus kepada bentuk atapnya ya, Pak? Iya, dan lingkungannya. Yang situasi perlu detail tidak, Pak? Detail itu seperti apa misalnya? Yang dimaksud dengan detail? Misal atapnya ada coraknya gitu. Oh iya, kalau seperti itu ya iya. Iya. Jadi betul-betul mencerminkan bentuk atapnya itu seperti apa. Kalau memang ada motif, ya motifnya seperti apa gitu. Baik Pak, terima kasih. Di gambar side plan, nah, nanti perlu ada detail dari denahnya seperti apa. Karena di dalam gambar side plan ini akan lalu ketahuan posisi pintu terhadap halaman, posisi jendela terhadap tangganya, itu akan kelihatan. Tapi kalau situasi ini tidak kelihatan, dia akan menunjukkan bagaimana bentuk atap bangunan. Semoga cukup jelas ya. Monggo yang lain. Tadi Mas Pak. ada yang mau nanya. Iya, Mas Gufron, monggo. Iya, Pak. Terkait market, itu marketnya yang bisa dibuka apa enggak, Pak? Terserah, enggak ada masalah. Oh, terserah. Jadi tidak ada ketentuan, jadi bebas saja. Dan ini saya kira kalian tidak perlu takut, lalu Pak saya market itu kan saya tinggal di desa Pak, tempat saya nggak ada yang jual kertas yang mahal untuk market, ya saya tidak bisa beli, saya tidak punya uang untuk beli bahan yang susah gitu ya. Untuk yang market studi ini saya akan bebaskan materialnya apapun, tapi fungsinya adalah dalam rangka kalian memudahkan desain, seperti yang kayak saya ceritakan di pekan lalu itu, ya. Tentu saja saya tidak melarang kalau kalian akan menggunakan material yang bagus ya, tetapi lagi-lagi cobalah kreatif untuk memanfaatkan. Kalian akan punya kesempatan juga untuk secara kreatif menggunakan material yang ada di sekitarmu. Ya, kalian punya kardus bekas sepatu, ya udah itu aja digunakan nggak apa-apa. Kardus bekas Indomie, saya nggak punya kardus bekas Indomie, di warung sebelahmu ada nggak yang jual kelontong? Minta ke dia, Pak, mbok saya minta kardusnya, boleh nggak? Gitu. Karena apa? Peran market studi ini adalah sebenarnya untuk memudahkan kita mendesain, untuk supaya kalian punya bayangan bentuk bangunan saya itu nanti akan seperti apa sih, ukurannya seperti apa sih. Kalau setelah kita bikin menjadi market kok, loh ternyata kok hanya kotak seperti ini biasa saja ya, berarti nggak bagus. Nah disitulah kita akan lalu punya kesempatan untuk meningkatkan, merevisi supaya bentuknya menjadi lebih menarik dan sebagainya. Nggak ada ketentuan, Mas. Jadi di situ tidak ada ketentuan, silahkan lakukan apapun. Kalau mau bisa dibuka, boleh. Nanti kalau tidak tidak bisa dibuka juga nggak apa-apa ya. Nah, nanti saya akan berikan penjelasan lebih detail ya. Mungkin saya sampaikan juga di sini. Nanti akan saya tuliskan juga. Bahkan kalau misalnya kalian akan membuat maket, bagaimana cara mengumpulkannya? Boleh difoto dari beberapa sudut. Boleh difoto dari beberapa sudut. Kalau nanti misalnya marketnya bisa dibuka, tunjukkan pada saat dibuka seperti apa. Kalau ada bagian depan dengan bagian belakang itu beda, silahkan diambil dari 2 bagian atau dari 3 bagian, dari 3 sudut, dari atas, dari depan, dari samping. Kalau kalian ingin menunjukkan skalanya, ukurannya dibandingkan dengan manusia, ya silahkan bikin maket manusia, model manusia itu, lalu kalian tempelkan kira-kira ukuran manusianya akan seperti apa, difoto dari bawah sehingga seperti kita berada di dalam ruang itu. Ya. Kalian boleh melakukan itu dengan cara apapun itu ya. Kira-kira begitu, Mas Gufron, bisa membantu? Pak, terima kasih Pak. Ya, monggo yang lain. Mas Andre Laviola, saya masih menunggu, namanya belum sesuai dengan seperti teman-temannya yang lain. Ya, boleh silakan di-rename. Monggo yang lain, Mas, Mbak. Ini ada yang dari kelas A, ini ada salah nulis atau memang dari kelas A ya, Mas Zulfahmi Fahri? Halo.
Maaf Pak, salah tulis Pak. Oh, salah tulis. Oke. Kelas apa harusnya? Kelas D Pak. Kelas D ya? Ya, oke, tak ganti ya, kelas D. Ya, jadi ini juga termasuk yang perlu kalian perhatikan betul ya, format penulisan itu. Jadi ini saya kira satu hal yang secara umum ya orang Indonesia itu kurang memperhatikan detail atau ketentuan. Saya pernah menyampaikan berkali-kali di dalam setiap pengumpulan tugas itu, tolong file diberi nama sesuai dengan format, atau pada saat kalian memasuki Zoom ini tolong disesuaikan dengan ketentuan. Nah, itu ada beberapa yang tidak mengikuti itu, sehingga pada saat saya rekap itu namanya tidak ada NIM-nya, ada NIM-nya nggak ada namanya, ada NIM ya ada NIM, ada nama, tidak ada nama kelasnya. Jadi pada saat saya merekap itu lalu membuat istilahnya itu tidak memudahkan saya sebagai yang mereview itu untuk melihat itu ya. Termasuk ini tadi mengapa lalu nama bisa perlu standar. File perlu diberi nama sesuai dengan ketentuan. Bayangkan nanti seandainya kelas ini akan mengumpulkan di dalam satu folder besok dengan kelas yang lain A, B, C, D, E dan sampai dengan H itu. Kalau tidak ada kode kelas, itu nama 200 lebih file itu akan nyampur. Terus dosennya suruh nyari satu-satu gitu ya pusing. Ya. Jadi ini dalam rangka untuk memudahkan kami dan juga dalam rangka untuk menyelamatkan kalian sendiri untuk memastikan bahwa filemu itu ada. Karena kalau nama filenya itu bisa keliru, itu bisa saja kelewatan tidak dibuka oleh dosennya karena keliru. Ya, jadi ini perlu dipastikan ya terbiasa untuk melihat detail informasi itu seperti apa. Oke, monggo Mas Mbak yang lain boleh dibantu pertanyaannya yang lain kalau ada. Tuh, ini tadi Mas siapa tadi malah hilang. Oh sudah, Mas Andri sudah pindah jadi kelas E. Baik, terima kasih Mas Andri. Monggo Mas Mbak yang lain silahkan. Tidak ada pertanyaan, tidak ada yang mau konsultasi desain, tidak ada yang mau diskusi. Sudah jelas semua? Ya, monggo. Kayaknya ada yang menghidupkan mikrofon, siapa ini? Untuk bangunannya market itu bebas ya Pak ya? Mau lantai 2 atau lantai 1 gitu bebas? Kayaknya di situ tidak ada ketentuan juga, walaupun sebenarnya sementara ini stupa 1 itu hanya akan targetnya itu membuat bangunan lantai 1. Tapi saya tahu teman-teman yang sudah belajar di SMK dulu kan sudah membuat bangunan sampai 3 lantai. Misalnya begitu ya. Apakah lalu kami tidak boleh Pak bikin bangunan 2 lantai? Atau bahkan ada kawan-kawan yang merasa, Pak, saya kok bayangan saya mungkin akan lebih bagus kalau bangunan ini akan dibuat menjadi 2 lantai. Saya membolehkan. Ya, saya membolehkan. Walaupun target stupa 1 itu sebenarnya hanya bangunan 1 lantai. Tapi kalau ada yang mau membuat bangunan 2 lantai sederhana, selama itu akan bisa memastikan bahwa prinsip desain arsitektur itu berjalan, ya, konsep-konsep prinsip-prinsip estetika itu digunakan, dan gambarnya juga betul, saya akan mengizinkan. Ya, jadi silahkan Mas, boleh kalau mau lebih dari 1 lantai. Atau mau 1,5 lantai, boleh. Ya, 1,5 lantai itu piye maksudnya? Ya, jadi bangunan yang kalian barangkali pernah masuk satu bangunan itu yang 1 lantai sebenarnya, tapi di tengah-tengah di atas itu ada kayak bangunan setengah lantai yang gantung gitu ya, itu boleh juga seperti itu. Gitu Mas. Baik, Pak, untuk kalau yang luas bangunannya itu kan setiap lantai itu kan. Nah, itu luas gitu, itu luas total ya. Jadi sebaiknya luas totalnya saja 70. Oke, baik. Lah, tapi kan lalu gini kamu bilang, "Lah, Pak, lah ngapain saya bikin bangunan 2 lantai kalau tetap saja bangunan saya hanya akan maksimal 70 meter persegi." Nah, bedanya di mana kira-kira dengan bangunan yang hanya 1 lantai 70 meter persegi dengan bangunan yang 2 lantai 70 meter persegi? Kalau 1 lantai nanti bisa jadi lebar. Itu dia. Ya, kalau bangunannya 2 lantai
2 lantai tetapi ukurannya 70 meter persegi, artinya yang nempel di tanah itu kan mungkin hanya sekitar 40 atau 35 meter persegi kan. Jadi lahannya jadi lebih luas. Nah, kamu boleh berandai-andai bahwa ini kenapa seperti ini Pak? Karena saya mau lahannya lebih luas, mau saya gunakan untuk nanam bunga, mau untuk taman bermain, mau saya bikin kolam, mau bikin tempat panjat tebing dan sebagainya. Jadi itu adalah kompensasi dari ruangmu yang tadi menjadi 2 lantai. Baik, Pak. Ya, Terima oke. kasih. Sama-sama. Monggo, yang lain. Kalau kalian lihat ya, sekali lagi coba dilihat cara yang dilakukan oleh contoh yang saya share melalui tutorial yang pekan lalu saya share di YouTube ya, di Open Learning. Itu mereka membuat pendekatan desain itu kan beda ya. Jadi bicara tentang tadi karakter penggunanya itu, contoh yang saya kira kalian barangkali masih ingat sebuah bangunan yang bentuknya itu kayak gurita di atas jalan itu, masih ingat ya? Itu dia hanya bicara tentang bahwa nggak ada lahan. Satu, nggak ada lahan. Yang kedua, karakter orang membaca itu rupanya tidak hanya duduk dengan sangat formal, tapi sambil sandaran, sambil tiduran, sambil selonjor. Lalu dia membuat bangunannya bentuknya seperti itu. Sudah, dia mengambil hanya 2 aspek itu saja. Tapi dia lakukan dengan sangat detail, responnya sangat jelas. Nah, itu yang sebenarnya saya maksudkan. Nah, beda dengan yang sekarang barangkali kalian lihat atau kalian lakukan di analisis tapak. Itu informasinya berhenti sampai dengan hanya bahwa di sebelah sini ada bangunan apa itu ya, matahari arahnya seperti ini, tapi lalu respon di dalam desain gagasanmu itu seperti apa belum istilahnya itu belum merespon dari kondisi yang ada di sekitarnya yang kalian ceritakan di dalam sketsa itu. Alih-alih ya, bahkan ada beberapa itu yang menggambarkan dengan begini. Ini kan merupakan sketsa 6 itu kan sebenarnya merupakan kelanjutan dari sketsa 5. Nah, ada beberapa yang sketsa 5 yang sudah jadi yang bagus itu lalu dia tambahkan gambar matahari. Itu terbalik. Itu namanya bukan analisis, itu namanya ngepas-paske ya. Jadi yang desain yang dulu lalu ditambahkan gambar analisisnya, padahal nggak gitu harusnya. Kita itu melakukan analisis dulu, melakukan pemahaman dulu terhadap kondisi lingkungan kita itu seperti apa, baru akan muncul ide atau baru akan muncul desain. Gitu. Nah, ini yang beberapa saya review sepertinya demikian. Nah, yang lain lagi adalah ya, saya melihat ada sebagian besar ini sekalian nanti mohon detailnya silakan dilihat masing-masing di kelas masing-masing ya, di yang saya sudah share di course feed. Saya melihat sebagian besar itu membuat gambar kecil-kecil lalu juga gambarnya itu tidak mengikuti pola yang jelas. Tidak mengikuti pola yang jelas itu maksudnya gimana? Sekarang bayangkan pada saat kalian membaca membuat komposisi dua dimensi ya. Komposisi 2 dimensi itu ini lalu kaitannya ke sana. Kalau saya melihat ada beberapa yang membuat posternya atau membuat gambar itu, ada yang gambarnya di sini, ada yang gambarnya di sini, bentuknya seperti itu, ada yang kotak besar, ada yang seperti ini, dan seterusnya itu ya. Nah, ini secara komposisi menjadi tidak enak. Karena iki maksudnya apa? Nah, coba lakukan, gunakan cara-cara yang ada di Dwi Matra, prinsip-prinsip kaitannya dengan unity, kaitannya dengan komposisi. Gunakan cara-cara struktur. Ya. Sehingga saya akan sarankan gunakan struktur yang jelas, polanya mau seperti apa, seperti kalau kita membuat majalah dinding, apakah mau dibuat seperti ini gambar, ini gambar, ini gambar, misalnya ini tulisan, ya bisa seperti itu, ya. Atau misalnya apakah misalnya kita mau bikin ini gambar, ini tulisan, ini tulisan, ini gambar, diselang-seling seperti itu. Tapi jelas format
strukturnya itu jelas ya. Atau mungkin ada satu gambar yang besar di sini, ya, lalu di beberapa dikelilingi oleh gambar-gambar yang kecil dan sebagainya. Jadi kita akan melihatnya itu enak dan kalian juga akan membuat gambarnya, gambar itu juga kelihatan profesional. Nah, yang berikutnya adalah tolong direncanakan kalian itu akan menggambar seperti apa. Jangan lalu dimulai gambar dari sini lalu menuliskan tulisan terus di sebelahnya begitu. Setelah itu rupanya kehabisan ide, yang bagian bawah kosong. Nah, itu ada yang seperti itu. Itu menjadi tidak bagus ya. Kalau memang mau seperti itu direncanakan dulu kalian mau membuat berapa bagian inspirasi itu. Nah, nanti boleh saya akan share juga contoh, walaupun itu juga sebenarnya materi dari semester yang lebih atas ya, tapi boleh nanti bagaimana cara membuat poster ya. Cara membuat poster. Bagaimana cara membuat judul? Ya, judul yang bagus bagaimana ya. Jadi satu gambar perlu ada judulnya. Perlu ada subjudul yang itu juga perlu konsisten ya. Jadi seperti betul-betul kita itu membuat poster gitu ya. Walaupun hanya satu lembar saja. Oke, silakan yang lain, monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Permisi Pak, Monggo. izin bertanya topik Ya. yang sebelumnya tadi kan Monggo, Pak Mbak. Wisnu bilang boleh pakai desain setengah lantai. Yap. Nah, itu cara penggambaran di denahnya gimana ya Pak? Oke, betul. Kalau cara penggambaran di denahnya itu nanti digambar dua-duanya, Mbak. Ya. Mohon izin saya masuk ke screen. Ya, silakan dilihat ya. Misalnya ada kalian membuat 2 lantai ya, 1,5 lantai ya. Ini sayang saya pakai pad-nya itu tidak bagus ya. Jadi saya mungkin gambarnya tidak rapi. Nah, saya akan gambarkan sederhana saja. Misalnya ini lantai 1 ya. Atau ini saya gambar potongan ya, gambar potongan misalnya seperti ini. Terus kalian menggambarkan seperti ini itu ya, bagian yang 2,5 lantainya, iya kan? Nah, ini adalah yang setengah lantai, iya kan? Ya, bisa dipahami ya. Nah, itu denahnya bagaimana? Nah, denahnya itu ya dibuat ini satu denah lantai 1. Ya. Denah lantai 1 itu kita potong di sini, ya. Kita seolah-olah membuat potongan lalu kita lihat ke bawah. Ya, kemarin seperti saya pernah lihat ditunjukkan di tutorial itu, ini kira-kira 1 meter ketinggiannya. Kita potong sehingga konsekuensinya apa? Dindingnya akan kelihatan. Iya kan? Nah, pintunya akan kelihatan. Jendelanya akan kelihatan dan seterusnya. Nah, bagaimana lalu dengan posisi yang ini? Nah, itu kita potong dari sini, Mbak. Kita potong dari sini. Sehingga ini nanti akan kelihatan. Ya, jadi kita gambar lagi. Ya. Tetapi ini garis ini adalah garis yang tipis saja atau garis yang putus-putus saja ya. Sorry saya ulangi ya. Ini saya ulangi ya, tidak dari sini ya, tapi di sini. Saya akan garis putus-putus. Ya. Ini adalah garis lantai 1 tadi, yang lantai ini. Lalu untuk dinding yang lantai mezanin atau yang setengah lantai itu baru dia akan full seperti itu. Nah, kalau ini tidak ada dinding karena ini pagar, ini kan pagar nih, bukan dinding. Nah, mungkin satu garis saja. Atau garisnya lebih tipis. Ya, lalu ada balustrad, ada seperti itu kira-kira. Nah, ini yang nanti akan untuk lantai setengahnya ini. Ya, kira-kira begitu, Mbak Sid ya. Iya Pak, makasih. Jelas ya? Oke, monggo yang lain. Monggo, Mas, Mbak. Ya, baik. Kalau tidak ada,
saya akan membuat beberapa skenario ya. Yang pertama, supaya waktunya itu cukup ya, saya akan minta kalian untuk mengerjakan yang bagian 1 ya, bagian 1 itu sketsa 1 sampai 4 ya. Sketsa 1 4, terus bagian kedua itu adalah yang sketsa 5 dan 6 ya. Kalau tidak salah kan seperti itu. Plus ya, plus soal UTS. Ya, lihat sesuaikan dengan soal UTS ya. Oke. Nah, ini silahkan dikerjakan dalam 2 hari ini ya. Kerjakan dalam 2 hari ini. Kalau perlu 1 hari 1 itu ya, kalau memang masih ada beberapa yang mau diselesaikan. Nah, sehingga saya akan berharap ini hari Kamis dikumpulkan. Nggak usah dikumpulkan ke saya dulu ya, boleh dikumpulkan sendiri-sendiri dulu artinya kalian masukkan di dalam folder sendiri itu ya. Terus yang kedua nanti sekitar Jumat sampai dengan Senin, Ahad lah mungkin ya. Ahad itu nanti boleh dikerjakan. Karena ini sebenarnya banyak, saya tidak mau, karena ini kaitannya dengan UTS, dan UTS itu ya Mas Mbak, itu porsinya besar sekali. Nanti di dalam nilai akhir UTS itu, ya, UTS itu nilainya sampai dengan 35% kalau tidak salah, 30 sampai 35%. Nah, kalau ini nanti nilaimu tidak maksimal, akan pengaruh ke nilai akhir. Ya, jadi jangan dikerjakan hanya di hari Senin selama 24 jam atau di setengah hari saja ya. Saya melihat sketsa 5 dan 6 itu banyak yang tidak maksimal ya, sayang sekali. Ya, sayang sekali ya. Jadi tolong ini porsinya nanti diperhatikan betul. Dan kebetulan yang menguji masih saya. Jadi untuk UTS itu yang menguji adalah dosen pembimbing masing-masing. Nanti di saat ujian tugas ujian akhir semester itu yang menguji adalah dosen pembimbing lainnya, kelompok lainnya. Jadi akan ada penguji silang. Kelas D dan E akan diuji oleh Bu Diah mungkin, atau Bu Indra atau Pak Andika. Saya mungkin akan menguji mahasiswa kelompoknya Bu Dila atau Bu Nur Jayanti dan sebagainya. Ya, jadi mumpung ini yang menguji masih saya, itu tolong dijadikan kesempatan ini sebaik-baiknya karena nilainya 30% tadi. Gitu ya. Oke, monggo yang lain. Ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya kalau di luar stupa boleh, Pak? Ya, apa kuwi Mas? Monggo, kalau bisa saya jawab dan tidak ada kaitannya dengan yang lain-lain, monggo. Gak apa-apa, silahkan. Sebenarnya mau nanya yang di MTM itu sih, Pak, kan tugas saya itu ada yang nggak di-review gitu itu tugasnya tidak di-review, gimana Mas? Ada beberapa tugas yang tidak semuanya di-review gitu loh, kan sebagian aja. Betul. Itu gimana? Maksudnya itu yang nggak di-review itu udah termasuk baik atau perlu ditingkatkan kembali gitu, Pak? Ya, oke. Sebenarnya nanti bisa, ya saya sih sebenarnya tidak keberatan menjawab ya, karena wong podo wae, saya juga akan diskusikan itu besok kan. Besok kita akan ketemu khusus tentang itu. Besok mata kuliah Dwi Matra Trimatra juga akan saya adakan secara online dengan Zoom seperti ini, bareng-bareng 200 orang. Tapi saya jawab sekarang juga nggak apa-apa. Jadi yang saya review itu kemarin memang hanya sekitar 2/4 dari yang dikumpulkan, gitu ya. Satu kelas itu sepertiga ya, jadi sepertiga saja. Kenapa? Karena sebagian yang lain itu sebenarnya kondisinya itu kurang lebih sama ya. Memang tidak lalu bicara langsung terhadap desainmu ya, tetapi kurang lebih sebenarnya masalahnya itu sama. Misalnya apa? Masalah kerapian, masalah warnanya tidak rata, masalah caranya gunting tidak rapi dan sebagainya. Atau masalah komposisi yang mungkin temanya tidak jelas. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga mengapa yang direview itu hanya sebagian. Nah, yang kedua, bagaimana dengan posisi apakah gambarmu itu termasuk yang bagus atau tidak bagus? Nah, ini bisa dilihat di dalam daftar nilai yang sudah saya share. Sudah lihat daftar nilainya? Sudah, Pak. Nah, kalau situ nilainya berapa? 70, Pak. 70. Nah, 70 itu medium kan? Kalau kamu puas dengan nilai 70 ya sudah. Kalau kamu nggak puas, perbaiki.
begitu. Kalau yang 60 itu sebenarnya bukan 60 juga tapi 55. Wis tak katrol tak tambahi 5 poin ya. Karena kalau 70 dengan 8 yang paling bagus itu kan saya beri skor 85. 85 lalu 70. Mestinya akan selisihnya 15. Dari 70 itu turunnya ke 55. Tapi saya dalam tanda kutip kasihan juga kalau dikasih nilai kurang bagus ya. Cuma masalahnya kan ada beberapa tuh yang memang kebangetan ya. Jadi mengerjakan tadi tugasnya itu seminggu tapi dikerjakan dalam waktu setengah jam. Nah ini kan enggak kelihatan sekali kok Mas ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan dedikasi, dengan niat gitu ya dalam tanda kutip semangat itu beda dengan yang dikerjakan sambil lalu hanya sekedar mengejar deadline. Nah, kalau kamu merasa nilainya 60 yang artinya sebenarnya itu 55 itu ya. Itu ya silakan ditambah. Kalau tidak bagaimana? Ya nilaimu ya itu. Gitu. Semoga bisa menjawab gitu ya Mas ya. 70 tergantung kamu puas atau tidak. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Monggo yang lain. Ya, cukup. Ya, sebelum saya akhiri, monggo yang terakhir mau ada ditanyakan. Berarti wes jelas. Oke, kalau gitu saya akhiri saja. Saya akan minta tolong hari ini ya, hari ini tolong silahkan dan besok ya fokus kepada perbaikan sketsa 1 sampai dengan 4. Ya, review sudah kemarin saya sampaikan ya. Mumpung sketsa 1 dan 4 ini gini. Sekarang saya akan mencoba melakukan refleksi. Pada saat dulu kalian melakukan sketsa 1 dan 2, itu kalian mungkin akan merasakan sulit sekali. Iya atau tidak? Tapi setelah kalian sekarang melakukan sketsa 5 dan 6, lalu kalian sekarang flashback suruh melakukan revisi sketsa 1 dan 2, gampang nggak? Gampang kan? Nah, sehingga untuk sketsa 1 sampai 2 dan 3 itu tolong kasih nilai maksimal. Porsinya besar loh, 60% loh. Nah, jadi kesempatanmu untuk mendapatkan 60% itu sebenarnya tinggi sekali di dalam sketsa 1 sampai 4 ini. Ya. Ini sekarang menjadi gampang ini sketsa 1 sampai 4 ini kalau sekarang kalian bikin dalam konteks sekarang nih, dalam waktu hanya sekarang berapa? 1 bulan kalian kuliah. Sketsa 1, sketsa 4, sketsa 1 sampai 2 lah ya, minimal itu menjadi mudah. Ya, berbeda dengan pada saat dulu pertama kali kalian mendapatkan penugasan itu. Begitu suruh gambar, aduh piye caranya ini, susah sekali. Sekarang sudah tidak. Gitu ya. Oke. Monggo dihidupkan lagi kameranya sebelum kita akhiri ya, kuliahnya sebentar sekali karena sebenarnya kuliah stupa itu bukan kuliah ya, lebih banyak kalian kerja, bukan saya yang ngomong kan. Ya, kita screenshot dulu. Revisi batasnya kapan? Oh, di MTM revisi batasnya kapan ya? Tadi Mas Bagus tadi nanya ya. Ada yang tanya di chat lain. Batasnya pada saat ujian di MTM. Ya. Setelah ujian saya sudah tidak lagi menerima ada revisi. Ya. Boleh dikumpulkan saat terakhir bareng dengan ujian. Sebentar. Maaf Pak, kamera saya rusak. Oke, nggak apa-apa. Ya, silahkan yang lain yang belum muncul.
Ya, oke ya. Jadi ini sudah lengkap insya Allah ya. Saya beri kesempatan terakhir kalau masih ada yang mau ditanyakan. Cukup ya. Baik, saya ingatkan ya, tolong nanti dipantau. Pak Wisnu, Oke, monggo Mbak. permisi mau tanya, itu kan yang setting group pernah ada revisi. Nah, itu direvisi ulang apa enggak? Oh iya, kalau kamu sudah melakukan revisi, mau direvisi lagi boleh, masih boleh. Ya. Intinya Oke, tadi Pak. loh Mbak, mumpung ini sekarang kalian sudah skillnya sudah lebih kan? Ya, sudah lebih bagus daripada yang dulu. Itu kan mengerjakan yang sketsa 1 dan 2 itu kan menjadi gampang toh. Ya, itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, saya belum melakukan penilaian final dari sketsa 1 sampai dengan 4 karena ada masuk komponen UTS. Nah, sehingga silahkan kalau yang kemarin itu merasa belum puas, lakukan perbaikan, tidak usah menunggu di review. Bahkan review sudah diberikan gitu ya. Kalau kemarin sudah dilakukan review, lalu sudah ada revisi dan masih juga kurang bagus, lakukan lagi revisi, nggak apa-apa. Oke, saya kira itu. Ada tambahan, Mbak Sidia? Enggak, Pak. Cukup Udah, ya? Pak, makasih. Monggo yang lain, Iya. nggak apa-apa. Kalau mau tanya, waktunya sebenarnya masih longgar. Tapi kalau kalian nggak tanya, ya ngapain juga kita nongkrong di dalam Zoom, saya doang yang ngomong. Aku diwesek ngoceh atau makan kita diam-diaman gini ya kan ya nggak lucu juga. Entek-entek kayak pulsa. Kalau nggak ada yang tanya ya saya tutup. Lebih baik kalian lalu langsung kerja saja ya. Perbaiki yang sketsa 1 sampai 4 hari ini ya, dan besok. Nah, setelah Jumat silahkan fokus kepada sketsa karena nanti di hari Senin depan kalian sudah harus mengumpulkan. Ya. Nek tok tunggu nanti soal ujiannya keluar wis telat. Gitu ya. Oke. Baik, sebentar. Ya, ini ada yang putus tadi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan kita akhiri ya. Mari kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Semoga dimudahkan UTS ya pekan depan. Kita masih akan ketemu lagi besok pagi ya di mata kuliah DMTM ya. Dengan Zoom juga nanti akan saya share linknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya revisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya, mari sama-sama. Makasih, Pak. Revisi guys, alhamdulillah. Kayak melapor kelas 2 juga. Pak Ija sama rencana ya. Jadi gue harus kita. Ayo Bu, jamunya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, terima kasih. Saya tutup ya. Atau kalian Sama-sama. mau di sini ngobrol dulu? Kalau mau ngobrol sama teman-temannya, saya buka aja nih. Monggo kalau mau masih ngobrol, tapi saya sembunyi gitu ya. Kalau kalian masih ngobrol, monggo. Aceng udah makan belum Aceng? Hah? Ngobrol sama Bapak. Oh, mau ngobrol sama saya? Iya, Monggo. Pak, Kok ngobrol tadi? sama Bapak. Monggo kalau mau ngobrol sama Lihat, saya, apa lihat. kok nggak Nyimak, tadi? nyimak. Pas Nyimak. ada temennya. Ada yang mau nyimak. Apa yang mau diobrolkan Mbak Siti? Loh, katanya tadi mau ngobrol sama saya. Ditanya mau ngobrol apa malah diem.
Piye toh? Kalau kalian mau saling Wening Pak, wening mau pendekatan. pendekatan kemana? Emang rumahnya jauh? Jauh, Pak. Gimana? Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oh, Bekasi jauh memang kalau dari Jakarta. Rumahnya Pak Wisnu di mana, Pak? Saya di Jogja. Oh. Kalau ke Jogja main ya Pak, ke rumahnya Pak Wisnu. Silakan. Rumah saya tapi jelek banget kayak gitu itu. Pak, kalau monggo. mau lihat karya-karyanya Pak Wisnu di mana, Pak? Oh, ada di website saya ada. Tolong di drop, Pak. Ah, Linknya, Pak, di ini drop. saya kasih linknya sekarang ya. Iya. Saya ada blog. Sebagian ada. Pak, boleh cerita tentang pengalaman Bapak waktu kuliah di luar, Pak? Ah, boleh. Gimana? Apa yang mau ditanyain? Seruan di UK apa di India, Pak? Ah, seru dua-duanya. Itu sudah ada di link itu, silakan dilihat ya. Nah, kalau mau cerita-cerita tentang sekolah boleh nanti mungkin kapan-kapan kita bikin sesi khusus mungkin ya. Ini juga mengundang teman-teman kakak-kakak kelas yang sudah pernah sekolah di luar negeri juga, mungkin boleh berbagi kesempatan ya. Nah, supaya apa? Supaya yang mendengarkan cerita ini tidak hanya kalian saja, tapi lebih banyak lagi. Karena dengan Zoom ini tuh saya ngomong dengan satu orang dengan ngomong ke 100 orang, 200 orang itu sama ya. Nggak ada bedanya. Dua-duanya seru ya, cuma beda serunya. Monggo, ada yang mau didiskusikan apa? Itu kan nilai Dwimatra Trimatra itu nanti kan ada revisiannya. Itu iya. Nanti nilainya diambil dari yang paling banyak atau yang revisi itu, Pak? Saya akan ambil nilai yang tertinggi dari revisi itu atau aslinya. Kadang-kadang pengalaman tahun lalu bahkan revisi itu dikerjakan dengan tergesa-gesa sehingga nilainya malah lebih jelek. Nah, saya akan ambil nilai yang paling bagus. Nah, makanya saya sarankan kalau memang mau revisi, lakukan dengan sepenuh hati. Kalau akhirnya revisi itu dilakukan dengan setengah hati, ya podo wae, nilainya bisa jadi sama. Nah, kalau sama kan rugi waktumu. Udah mengerjakan, nilainya nggak tambah, kan rugi. Iya, Pak. Gitu. Makasih. Oke. Apa meneh? Tapi itu mau cari ini pengen dong ngobrol Mas. Nanti tuh ini menung wae. Ya sudah kalau gitu. Itu Pak. Kesulitannya itu bagi waktu Pak. Caranya gimana ya Pak? Bagi waktunya gimana? Contohnya kamu bagi waktu antara tugas sama kegiatan lain gitu Pak. Nah, saya boleh tahu kegiatan lainmu apa? Nah, misalnya kayak kan kita juga punya usaha gitu Pak. Jadi kayak dikasih porsinya juga gitu. Oke. Kamu biasanya melakukan kegiatan dengan usaha itu jam berapa? Sore sampai malam, Pak. Sore sampai malam. Nah, kalau begitu ya pagi sampai sore atau pagi sampai siang itu lakukan kuliah itu secara rutin. Oh, full time gitu ya, Pak, dari pagi sampai sore? Full time, iya. Jadi seperti kalau kamu kuliah betulan. Terus apa namanya kayak dapetin ide atau referensi gitu gimana ya, Pak? Maksudnya? Kan apa namanya idenya gitu loh Pak, kayak konsepnya gitu-gitu. Nah, kamu harus sering melihat contoh, baca buku, banyak referensi gitu. Kalau kamu belum pernah melihat, contohnya begini, kenapa sih kamu atau mungkin mahasiswa ya atau siapa itu ya, kita nggak bisa membuat misalnya saya kasih tugas gini, coba buatlah gambar yang temanya adalah sebuah karya seni dengan tema art
Deco. Art Deco. Kamu akan paham nggak? Nggak paham kan? Enggak, Pak. Nggak paham. Nah, bagaimana caranya supaya paham Art Deco itu apa? Ya, cari referensi kan? Iya. Cari tahu Art Deco itu apa. Bukan hanya tulisannya Art Deco adalah sebuah karya seni yang dihasilkan oleh semasa klasik, dimotori oleh seorang seniman bernama ini. Tidak hanya itu, tapi lalu karakternya bagaimana sih Art Deco itu? Ya, apakah dia menggunakan garis-garis model seperti apa? Contoh-contohnya seperti apa? Nah, itu pada saat kita lalu melihat contoh, itu lalu idemu akan dengan mudah muncul. Nah, sama halnya dengan pada saat misalnya kamu akan diminta untuk membuat desain micro library. Tapi kalau Mas Gufron tidak punya bayangan micro library itu apa, lalu diam saja, ya sudah. Ini ada yang gabung lagi, ini siapa ini? Jadi perlu banyak melihat contoh, melihat referensi. Ya, referensi itu bisa dari macam-macam, bisa dari buku, bisa dari internet, bisa dari jalan-jalan, bisa dari kamu melakukan pengalaman sendiri. Bisa ada beberapa orang yang lalu dia bisa berimajinasi ya, tanpa mempunyai referensi apapun dia bisa membayang-bayangkan. Tapi sebagian besar orang tidak begitu. Seniman akan biasanya seperti itu, dia akan menunggu wangsit, akan menunggu inspirasi muncul dari kayangan, dari mimpi dan sebagainya ya, proses melakukan mencari ide. Tapi arsitek tidak boleh seperti itu, dia harus karena dikejar deadline, harus secara profesional itu. Makanya saya bilang referensimu itu penting sekali, karena saya kira banyak sekali mahasiswa itu yang tidak tahu mau ngapain gitu loh. Nah, makanya saya bilang di beberapa sketsa saya, bahkan di semua sketsa saya bilang, tolong referensimu mana? Kamu melakukan pencarian ide enggak? Melakukan pencarian gagasan, melihat contoh, jalan-jalan kemana, segala macam itu enggak? Kalau itu tidak dilakukan, inspirasi akan susah muncul. Ini pada balik lagi ya. Kalau untuk buku ada rekomen nggak Pak, bukunya apa gitu? Judulnya apa? Buku-buku cetak sebenarnya banyak di perpustakaan. Sayangnya kan kalian tidak punya akses ke sana. Buku-buku yang bicara tentang desain, sayangnya di Indonesia tidak banyak yang versi bahasa Indonesia ya. Kebanyakan bahasa Inggris nggak apa-apa Pak? Bahasa Inggris itu juga banyak yang versi cetaknya itu istilahnya itu apa ya, eksklusif gitu loh, dia mahal. Jadi apa ya istilahnya itu, hard copy-nya itu tidak available, tidak mudah ditemukan itu loh. Istilahnya kalau kalian mau cari ya datang saja ke toko-toko buku Periplus ya, gitu-gitu akan banyak referensi arsitektur yang berkaitan dengan desain. Tapi kalau Gramedia mungkin ada ya. Nah, saya dulu sewaktu masa kuliah, saya langganan majalah yang namanya Laras dan Asri. Itu majalah khusus arsitektur, tapi kebanyakan adalah bicara tentang rumah, desain rumah. Ya, ada juga beberapa majalah seperti Foto. Jadi apa Pak nama majalahnya? Laras dan apa? Laras dan Asri ya. Laras, Asri itu majalah sekarang masih ada atau enggak saya nggak tahu. Ada juga majalah tabloid rumah itu juga ada. Saya dulu kadang-kadang beli ya. Lebih murah itu kalau tabloid kayak koran kan harganya. Ada lagi majalah, kok saya lupa sih namanya, Futura atau apa itu ya. Tapi sebenarnya sekarang internet itu banyak sekali menyediakan informasi terkait dengan e-magazine, e-book. Coba cari itu di Google. Dan kalau kalian tahu caranya itu bisa kok dapat file-file seperti itu secara free. Ya. Ketikkan saja misalnya kamu mau desain library itu ya. Kalau kata atau perpustakaan, kalau mencari kata kuncinya perpustakaan mungkin yang akan ketemu adalah perpustakaan nasional, perpustakaan daerah gitu ya. Tapi kalau kalian masukkan kata kuncinya library gitu ya, akan resource-nya lebih banyak yang muncul nanti ya dari mana-mana. Tambahkan misalnya library yang untuk anak-anak gitu ya, children library ya, nanti akan muncul yang lebih spesifik lagi. Gitu. Terus nanti akan kalian tambahkan keywordnya menjadi misalnya contemporary library, atau ditambahkan lagi misalnya stylistic library dan sebagainya. Misalnya nanti kalian minta untuk membuat desain
rumah gitu ya. Kalau hanya diketikkan desain rumah itu yang akan muncul ya gambar-gambar rumah tipe perumahan perumnas gitu-gitu ya, yang kaplingan BPR. Tapi kalau kalian tambahkan misalnya rumah modern, rumah gaya minimalis, atau house, contemporary house, atau rumah gaya Bali, nah, gitu-gitu nanti akan variasinya banyak. Tambahkan lagi nanti dengan plus PDF atau free e-book, nah gitu nanti akan muncul beberapa itu. Ya, saya mengambil saya melihat ya film itu juga bisa menjadi inspirasi yang bagus. Ya, film-film futuristik seperti Avengers itu tuh bagus itu untuk dilihat dalam konteks mencari inspirasi visual ya. Kita lalu ada penggunaan warna seperti itu, ada penggunaan bentuk seperti itu. Lord of the Ring itu dia bicara tentang arsitektur yang luar biasa karena di sana dia mengeluarkan style arsitektur yang gayanya itu tidak pernah ada sebelumnya. Rumah Hobbit ya, kalau kamu nonton filmnya The Hobbit itu kan gaya arsitekturnya juga khas ya. Ya, seperti itu. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu penting sekali ya untuk kalian lalu merasakan langsung bahwa ruang kalau kita desain dengan kayu itu rasanya seperti ini kalian akan merasakan. Beda dengan kalau kalian masuk ke rumah dengan kaca semua, dengan kayu, dengan tembok ya, dinding dibikin plester bersih, dengan dinding dibikin bentuknya meliuk-liuk, ditambah ornamen ini itu tuh rasanya beda dan kita akan lalu bisa merasakan langsung. Nah, pengalaman seperti itu yang saya bilang sebagai referensi. Itu. Ada yang lain? Wes? Permisi, Pak. Monggo. Mau tanya, kita kan semester 1 kan lebih ditekankan kepada estetika bangunan ya. Betul. Kalau misalnya bangunannya bentuknya tidak beraturan itu, cara menghitung luasnya bagaimana? Cara menghitung luasnya? Jika tidak beraturan gitu. Ya, cara menghitung luasnya seperti apa? Dikira-kira, Mas. Kamu boleh gunakan metode untuk menghitung luas itu dengan caramu sendiri. Ya, misalnya gunakan matriks, kamu bikin kotak-kotak. Ya, kamu coba hitung dengan kotak-kotak, kamu dengan milimeter blok kira-kira akan seberapa luasnya itu. Itu bisa begitu. Kalau kamu menggunakan komputer gampang, itu tinggal diklik aja nanti akan dia menghitung area. Tapi kalau dengan manual ya kamu harus mengira-ira gimana gitu ya. Apakah misalnya dengan kamu buat menjadi lingkaran-lingkaran, kalau lingkarannya itu digabungkan akan jadi berapa lingkaran gitu, atau kamu bikin menjadi kotak ya nanti lebihnya itu kan kamu bisa kira-kira seberapa gitu. Oh, baik Pak. Terima kasih. Menginspirasi tidak kalau ya semoga ya. Ya Pak. Terima kasih. Ya. Nanya lagi monggo. Pak. Monggo. Kalau satu ruangan itu misalkan ada furnitur dan lain-lain dah Pak. Itu ruang gerak untuk manusia itu kira-kira berapa persen Pak? Ya. Orang pada bilang sebenarnya 30%. Tetapi sekarang standar-standar seperti itu menjadi tidak lalu saklek ya. 30% itu minimal. Kalau kalian mau kasih maksimal atau lebih dari itu boleh. Atau kalau kalian mau mencoba lebih detail lagi ya, cari referensi yang namanya data arsitek. Itu buku pernah mendengar nama buku data arsitek? Itu di Gramedia banyak. Itu yang mengarang Nuvert. Saya tuliskan di chat line. Nah, di sana itu menunjukkan beberapa contoh ruang itu settingnya akan seperti apa kalau dimasuki furniture. Ya. Kalau kalian mau gampang ya, misalnya kalian diminta untuk mendesain sebuah kelas gitu ya, atau mendesain sebuah ruang kerja dan kalian tidak tahu standarnya, saya berapa sih luasannya?
yang enak, yang nyaman, itu silahkan dibikin sketsanya atau kalian melakukan semacam simulasi ya. Kalau ini mejanya saya letakkan di sini, itu orangnya sebesar apa, kira-kira jalan keluar masuk itu apakah nyaman atau tidak. Nah, si Novert itu melakukan simulasi-simulasi seperti itu, gambarnya lalu dia gambarkan di situ dengan cara yang bagus sekali. Tiru saja cara dia membuat simulasi itu. Simulasi yang saya maksud itu bukan simulasi dalam bentuk dengan komputer terus animasi, bukan itu ya, tapi uji coba terhadap kalau misalnya meja saya ukurannya sekian, saya berdiri pas enggak ya, tangan saya berdiri enggak pas ya, kamu beli meteran ya. Nah, itu harus punya meteran bangunan itu yang roll itu ya. Saya kemana-mana sekarang bawa itu. Karena kalau misalnya saya tidak tahu ya saya akan ukur saja kira-kira segini enak enggak. Saya berdiri, meja dapur yang enak itu seberapa atau tingginya? Ya kita berdiri aja, lalu tangan kita berdiri, kita pegang alat masak itu kira-kira enaknya seberapa sih tingginya? Ya kita ukur di situ. Ya sudah itu. Kalau kita mau gerak-gerak itu seberapa enaknya sih kalau kita berpapasan dengan orang lain itu ya. Sebuah gang kalau dilalui 2 orang itu berapa sih lebarnya supaya nyaman? Kalau 2 orang itu membawa barang masing-masing berapa sih lebar yang nyaman? Nah, itu kita ukur dengan meteran itu. Nah, si Novert melakukan dokumentasi terhadap standar-standar itu secara sistematis ya. Boleh. Itu menjadi buku pegangan wajib di awal semester seperti ini, Mas. Baik, Pak, kasih, Pak. Ya, itu bukunya banyak di Gramedia ya, boleh nanti dilihat. Ya, apalagi ya kaitannya dengan tadi Mas, kamu bagaimana sih mengatur waktu, itu lagi-lagi memang harus disiplin. Arsitek itu banyak deadline ya, apalagi semester 1 banyak sekali yang harus dikerjakan. Semua mata kuliah ada tugas. Dan karena memang mata kuliah nature-nya, karakter mata kuliah di arsitektur itu hampir semuanya itu bicara tentang skill. Nah, kalau kamu mau pinter gambar, caranya paling gampang bagaimana? Kan ya kamu harus praktek gambar. Apakah dengan hanya melihat YouTube saya itu lalu bisa gambarkan? Tidak. Hambok saya bikin tutorial sebagus apapun, kalau kalian tidak melakukannya, itu ya tidak akan ada hasilnya toh. Jadi kuncinya ada dalam praktekmu itu, latihanmu itu seperti apa. Kalau kalian melakukan itu dengan tertib, konsisten, terus diulang terus, diperbaiki terus, itu akan lalu skill-nya akan muncul. Nah, sehingga banyak mata kuliah arsitektur itu yang bicara tentang latihan, tentang tugas. Apalagi semester 1, kelihatannya jadi tugasnya banyak banget. Tapi kalau kalian itu disiplin dengan waktu, itu akan lebih enak ya. Seperti Mas Gufron tadi bicara tentang punya tugas yang lain di luar kuliah, itu saya kira bagus ya, karena di situ lalu kalau kita belajar mengelola waktu. Gunakan waktumu, dedikasikan waktu secara khusus dari pagi sampai siang atau pagi sampai sore untuk kuliah. Tugas dilakukan di waktu itu, kamu membuka open learning, membuka psikologi ya di waktu itu, jangan lakukan di waktu yang lain. Jadi nanti begitu setelah sholat asar itu misalnya, ya kamu udah nggak ngurusin kuliah. Sama saya di rumah juga begitu. Kalau sudah jam kuliah seperti ini, saya tinggalkan kerjaan saya. Di rumah saya masih harus jemur baju, saya masih harus mandiin anak, segala macam. Nah, kalau saya masih harus nyiramin kebun dan sebagainya, sama. Saya masih harus melakukan perjalanan dari Solo ke Jogja kalau kuliah dan sebagainya. Kalau saya memanage waktunya tidak sangat rapi, istilah itu kelelet itu ya, tidak tertib, itu tertinggal banyak hal. Ya. Jadi memang disiplin itu kuncinya salah satunya. Oke, yang lain monggo kalau ada, masih ada. Tidak ada? Ya, intermezzo ini tadi ya, saya kira cukup. Sekali lagi saya tawarkan kalau mau digunakan Zoom ini untuk ngobrol, silahkan saya tinggalkan ya, terbuka, kalian boleh ngobrol. Saya tak izin, tapi kalau sekiranya sudah tidak ada, kita akhiri bersama-sama. Tapi kalau masih ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo saja. Cukup ya? Oke, baik, kita akhiri. Sekali lagi saya pesankan, tolong sketsa 1 sampai dengan 4 lakukan hari ini dan besok. Nah, ini yang saya maksud tadi Mas Gufron ya. Jadi kita bikin schedule sendiri ya.
oke hari ini saya mau kerjain ini, kerjain itu gitu. Nah, nanti sudah harinya lain kerjain lagi yang lain. Oke ya, nanti hari Jumat dan seterusnya silahkan dikerjakan yang kaitannya dengan UTS. Untuk teknis pengumpulannya nanti akan kita update lagi. Baik, terima kasih ya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Selamat bekerja, semangat, tetap dalam kondisi menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Sarangit, Pak. Makasih, Pak. Tak tutup nggih. Waalaikumsalam.